Nah, setelah melihat struktur dari ayat 1 dan 2 di pasal 3 ini, kita mencoba untuk memahami konteks pergerakan dari ayat 1 dan 2 tersebut. Di pasal 3 ayat 1 ini, Yohanes mendorong pembaca untuk melihat keselamatan yang diberikan Allah melalui iman kepada Kristus adalah ekspresi dari kasih Bapa. Dengan mencoba melihat hubungan secara kesatuan konteks pada ayat 1 dan 2, maka kita melihat adanya suatu hubungan sebab akibat atau cause and effect antara potaten agaten, atau diterjemahkan sebagai how great atau how glorious God's love, yang mengakibatkan pada disebutnya sebagai tekna theo atau anak-anak Tuhan. Kemudian kita juga melihat terdapat suatu pola keberlanjutan atau progresivitas antara kata berbentuk present dan future dengan tema atau pernyataan sebagai suatu privilege menjadi anak Tuhan, yang dapat kita lihat pada struktur yang ada di bawah. Lebih lanjut, kita melihat ada suatu kelanjutan dan kontras antara suatu fakta saat ini, yaitu present reality, menjadi anak-anak Tuhan dengan suatu keadaan yang belum diketahui di masa depan, yang penuh dengan kemuliaan, dengan adanya adverb dengan bentuk present dan future. Di situ kita dapat melihat kata nun yang nyatakan maksud ini yaitu now dengan kata aupo atau not yet, suatu keadaan yang belum terjadi. Sehingga kita melihat bahwa terdapat suatu hubungan sebab akibat antara kedatangan Tuhan Yesus dan perubahan penuh kemuliaan dari orang-orang yang percaya. Klase explanatory yang ditandai dengan OT menjelaskan mengapa orang percaya akan seperti Yesus saat ia datang. Seperti yang dituliskan pada klausa ini. Maka kita dapat dengan segera memahami akibat dari menjadi serupa dengan Dia, seperti juga kita akan melihat Yesus. Lebih lanjut, kita melihat 1 Yohanes 3 ayat 3 dengan terjemahan sebagai berikut. Dengan melihat struktur yang ada, maka kita melihat kata atau klausa yang pertama atau frase yang pertama dikatakan sebagai kaipas ho ekon ton elpida tauten en ep auto atau kata k. Maka kita melihat bahwa kata k merupakan conjunction atau kata hubung yang menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sedangkan frase pas ho ekon ten elpida dapat diterjemahkan sebagai everyone who hold the hopes. Terdapat present active participle ho ekon atau the one who hold atau have yang bersifat atributif untuk menjelaskan tindakan dari subjek, yaitu terus-menerus atau secara habitually mempunyai dan berpegang, yang mana dilanjutkan dengan frase ton elpida tauten ep auto yang diterjemahkan sebagai pengharapan ini yang ada di dalam dia sebagai objek dari kalimat ini. Kemudian kata agnise merupakan kata kerja dengan bentuk present aktif indikatif yang menyatakan suatu tindakan yang sementara dilakukan secara terus-menerus. Dalam konteks ini, di mana terdapat kata refleksif pronoun euaton atau diterjemahkan sebagai himself sebagai objek, maka hendak menyatakan bahwa orang tersebut terus-menerus melakukan penyucian dirinya sendiri. Kata katos atau just as di sini merupakan adverb yang menyatakan suatu perbandingan, yang mana dalam hal ini membandingkan dengan frase berikutnya. Kata ekeinos merupakan distant demonstrative pronoun yang menunjuk pada sesuatu atau seorang pribadi yang jauh. Dalam hal ini menunjuk pada Kristus yang dalam kekudusannya jauh dalam perbandingannya dengan kita.
Dan kata agnos esti, he is pure, menunjukkan suatu status atau keberadaan dari Kristus yang secara fakta dan terus-menerus suci atau kudus. Dengan melihat secara konteks dari ayat 3, maka kita melihat secara konteks Yohanes sementara menyatakan bahwa siapa yang terus-menerus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, orang tersebut juga sementara terus-menerus menyucikan dirinya sebagai suatu tindakan yang habitual, seperti juga dia, yaitu Kristus yang adalah suci. Dengan terus berpegang pada pengharapan akan melihat dia di masa akan datang, maka orang tersebut juga meneladani Kristus dengan menyucikan dirinya. Sehingga kita melihat adanya hubungan sebab akibat antara pengharapan akan masa depan yang dahsyat dan gemilang dengan adanya suatu kebutuhan untuk terus-menerus menjaga kudusan. Dengan ada suatu perbandingan dengan kemunculan kata katos atau just as, maka antara orang Kristen yang menguduskan diri mereka sendiri dengan kudusan, maka terdapat suatu perbandingan antara orang Kristen yang menguduskan diri mereka sendiri dengan kekudusan milik Tuhan Yesus. Maka orang percaya perlu berpegang dalam pengharapan akan kedatangannya di masa akan datang dan melihatnya menjadi serupa dengannya. Demikian presentasi saya. Terima kasih.